Selama ini gue nggak banyak ngomongin bola di Twitter segala macam karena ini gue jujur, gue tuh nggak ada harapan sama bola Indonesia, hopeless gue sama bola Indonesia. Tapi juga PSSI ini adalah sebuah organisasi yang kalau lihat ADART-nya, statutanya, parpol juga kalah menurut gue. Kalah beneran. Kepercayaan gue gini, kalau dia jadi ketua umum PSSI dan dia melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang ya bagus, gue yakin lah nggak mungkin misalnya orang-orang di belakangnya secara politik nggak mendukung dia, nggak mungkin gitu maksud gue. Emangnya Inter zaman HP Erik menang apaan? Nggak ada. Tapi ada hal fundamental yang berubah. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini kita bersama dua orang yang pasti kita akan membicarakan seorang mantan vokalis band. Yang mancing-mancing bukan kita. Bukan. Pangeran. Sama Ramani dan Pangeran Sian. Halo Pak Hari Putra. Ya, ini agak beda nih konten kita hari ini nih ya. Beda. Biasanya kan kita bahas politik. Apa bahas politik dulu kita? Ini bahas politik juga sih sebenarnya. Politik juga. Ini Iya. politik. Tapi S-nya 2 kan sekarang. Iya. Ya, biasanya Samara S-nya 1. Oh. Kan. Nah, ini jadi 2 S, double S. Bagus loh. Bagus ya? Bagus. Ya. Semua bagus, kayak semua sepakat. Ya kan para pendukung? Nah, lu kemarin ini gue sama Samara ngomongin bola gue nggak pernah ya. Maksudnya gue ngikutin di Twitter lu ngomongin lu Real Madrid kan ya. Iya. Gue tahu gitu. Tapi kalau urusan sepak bola, terutama sepak bola nasional, Pange yang lebih banyak kan. Benar. Ya berkecimpung, bahkan dia bein sport dengan badan kekarnya ini jadi. Dulu kurus gue. Jualannya itu dulu bro. Nah Samara, gimana lu mau terlibat dalam percaturan sepak bola? Apakah sepak bola kita udah separah itu sehingga tokoh politik kayak lu, gimana pun lu seorang tokoh politik dikenal oleh publik, itu masuk ke gelanggang nih sekarang. Yeah. Dan kedua, beda ini apa fungsinya kan? Ini kayak kampanye beneran bos. Ini kampanye pilpres apa PSSI sih sebenarnya? Samara dulu, Samara. Gue jawab dulu nih. Iya, silakan. Yang pertama, enggak gini. Kalau kita nggak ngomongin bola bukan berarti kita nggak peduli dong Bang Arif. Iya betul. Gue selama ini gue nggak banyak ngomongin bola di Twitter segala macam karena ini gue jujur, gue tuh nggak ada harapan sama bola Indonesia, hopeless gue sama bola Indonesia. Makanya gue mendingan ngomongin Real Madrid, gue ngomongin MU kayak ngomongin apalah segala macam, Champions League, La Liga, IPL. Karena gue merasa ya at least ada kompetisi yang fair gitu di tempat-tempat ini gitu, di liga-liga ini. Di Indonesia semenjak tahun 2010 nih, gue cerita dulu nih. Jadi dulu waktu tahun 2010, waktu gue SMP nih kelas 3, gue ingat banget. Gue nonton Piala AFF yang kita menang 5-1 tuh di grup lawan Malaysia, lu inget? Yeah. Wah itu gue inget banget, gue nobar di Citos tuh, wah gue seneng banget. Nah pas finalnya gue nobar lagi, bagus kita mainnya. Di babak kedua tiba-tiba gol 3-0 Di Malaysia waktu itu Bukit Jalil. Dan itu buat gue tuh ngerasa kayak abis setelah itu kan ada kabar-kabar kan, wah itu bukan karena main kita, ada dugaan-dugaan permainan mafia segala macam di situ. Gue jadi ngerasa kayak ya lah udahlah nggak usah nontonin bola Indonesia, ini bakal gini-gini aja terus. Ini bakal permainannya mafia, ini nggak fair gitu. Ini beda sama kayak Piala Dunia, Piala Eropa atau Piala Asia yang lo tonton. Jadi gue semenjak saat itu ngerasa kayak ya udahlah gue nggak mau nonton, ntar aja nonton Piala Indonesia. Gue nonton tiap AFF tapi gue udah ekspektasi gue tuh udah terjaga, standar gue tuh udah jangan ngarep banyak lah. Nah akhirnya nih semakin kesini gue ngelihat bahwa kayaknya udah waktunya nih kita peduli sedikit, karena gue ngelihat dari tokoh-tokoh yang daftar ini, gue jujur nih, gue lihat nama Erick Thohir kan, dan ketika gue lihat nama Erick Thohir gue mikir kayak oh mungkin ada harapan nih gitu. El Presidente ini kan. El Presidente ya betul, Inter Milan. Jadi gue ngerasa kayak oh ada harapan. Ini orang pernah jadi presiden Inter Milan gitu kan, emang ngerti bisnis olahraga, pernah di DC United, Oxford United. Gue pikir oh ada kompetensi nih. Jadi mungkin gue yang selama ini sebagai fans itu nontonnya liga luar negeri terus, hopeless sama timnas kita, mungkin ada kesempatan nih buat orang kayak gue punya kepercayaan dan harapan lagi lah buat sepak bola Indonesia kalau Erick Thohir yang jadi. Iya kan, orang kayak lu kan nggak 1-2 Sam. Gue termasuk gue juga agak hopeless ngeliat tendangan kayak tempe itu gimana caranya gitu loh. Bisa nendang bola itu nggak lurus gitu. Ada persoalan apa sih kayak menurut lu?
Soal apa nih bola Indonesia? Dia bola Indonesia kok nendang bolanya tuh kayak beda gitu. Bola orang Liga Inggris nendang sama orang Indonesia nendang Iya, tuh beda bos, gitu loh. lapangan aja beda bos. Gitu. Kalau gue sih selalu bilang gini, Pep Guardiola juga ngelatih di sini bingung deh kan. Mau tiki taka lurus nih, tanahnya nggak rata kan belok bola sendiri kan. Itu bener selalu pertanyaan gue kalau nonton, kenapa ya kalau nonton bola Inggris itu kan lu lihat smooth banget lu lihat. Iya. Kenapa kalau di kita tuh nggak smooth gitu? Dan ini sebenarnya gue ngomong bukan cuma secara harafiah ya, tapi juga secara kiasan sebenarnya. Di sana nendang bola lurus kan. Di sini nendang bola belum tentu nyampe, lurus biasa belok ke tengah jalan. Nah, bola Indonesia tuh kayak gitu. Karena kalau kita lihat nih, kan masalah sepak bola itu yang paling mendasar tuh sebenarnya urusan pembinaan, urusan kompetisi. Kita tahu semua lah. Gua rasa pandit-pandit tuh udah sering ngomongin inilah. Tapi kan untuk eksekusi itu, untuk bisa mewujudkan itu jadi sebuah kompetisi yang bagus, melahirkan timnas yang bagus, menghasilkan industri yang juga bagus, itu kan sebenarnya kita tahu resepnya, kita nggak pernah bikin aja. Kita nggak punya leadership yang cukup kuat. Kita nggak punya support system organisasi yang juga cukup kuat. PSSI ini kan sebuah organisasi yang udah tua, men. Tua banget loh ini. Iya. Bahkan Korea, Jepang tuh sempat belajar ke kita kan dulu. Iya. Banget. Belajar cara bikin liga yang bagus kayak gimana gitu. Tapi juga PSSI ini adalah sebuah organisasi yang kalau lihat ADART-nya, statutanya, parpol juga kalah menurut gue. Kalah beneran. Ribet banget, jelimet banget. Nanti nih misalnya nih kita mau ada kongres Februari. Itu kan bagaimana bisa bahwa yang memilih ketum itu nanti kan 87 pemilih voters dari klub dan juga perwakilan Asprof gitu. Nah, jadi sebenarnya betul kalau ada orang bilang nih sama Rama Pange mau ngomong apa juga ya kan yang milih nanti bukan mereka berdua. Makanya itu pertanyaan gua. Bukan kita. Iya. Tapi masalahnya gini loh, apakah kita mau merelakan ya keputusan yang besar ini menyangkut kebahagiaan 270-an juta rakyat Indonesia itu ada di tangan 87 pemilih aja gitu. Kita kan harus bisa ngasih ini juga. Kita harus bisa ngasih tekanan juga. Kita harus bisa ngasih advokasi juga. Kalau misalnya kita nggak suka sama parlemen, kita bisa demo gitu kan. Kita bisa ada unjuk rasa. Kalau nggak suka PSSI gimana caranya? Ini statuta FIFA katanya. Statuta FIFA. Dia berlindung di situ terus. Bahkan nggak boleh diintervensi sama pemerintah. Bisa dibekukan kan. Tapi juga nggak boleh nggak didukung. Tapi nggak boleh nggak didukung juga. Gua waktu dulu tahun 2013 waktu save PSSI itu gue sempat jadi moderatornya Gatot S. Dewa Broto di UI dulu. Gue jadi ngerti. Ini kenapa sih kan nih yang berantem antara Kemenpora dan PSSI kan di masanya beliau dulu. Sampai beku kan PSSI kan. Ya udah. Itu di zamannya Pak Nyala itu. Nyala. Gue nggak mau ngasih ini. Dia pelajari statuta FIFA. Karena setiap ngomong sama PSSI selalu berlindung. Ini statuta FIFA nih, lu nggak bisa nggak bisa diintervensi gitu. Betul. Dan gini loh, lihat PSSI menginduk pada FIFA, cuma nunduk kepada FIFA. FIFA ini adalah sebuah organisasi transnasional yang jumlah anggota lebih banyak dari PBB, men. Iya kan. Terus ternyata termasuk ngurusin bola kita nih 200 juta. Karashaw itu masuk PBB nggak tuh? Enggak kayaknya. Enggak. Nah, jadi dengan segala macam kompleksitas kayak gini, ya kan perlu ketua umum yang bagus. Dan perlu juga ketua umum bisa membenahi semua organisasi PSSI inilah. Kalau enggak mah kita sama-sama aja mau ganti ketum, ganti apa juga nggak akan berubah-berubah juga. Kita udah pernah coba punya ketum segala macam kok. Ya, yang profesor udah ya. Ketua Ormas udah, militer udah, polisi udah, kan sama-sama aja. Apa urusan Anda? Kalau wartawan baik, PSSI baik kan? Nah, Sam, apa sih pentingnya orang-orang yang punya political power gitu untuk mimpin PSSI menurut lu? Karena misalnya ya, ada beberapa negara, misalnya kayak Maroko lah yang kemarin tuh terakhir. Karena rajanya punya visi untuk membangun sepak bola sehingga anak-anak terlantar di pinggir jalan ini kan disuruh sekolah bola semua sampai ke Prancis, sampai ke mana karena mereka dekat sama Prancis gitu, sehingga muncullah golden generationnya Maroko hari ini. Ada Hakimi, siapa namanya lagi, Ziyech dan lain-lain itu. Nah, lu lihat di Indonesia cara-cara politik ini akan relevan nggak untuk memimpin PSSI? Relevan menurut gue, sangat relevan. Karena kalau lo nggak punya political power untuk menjadi ketua umum PSSI, nggak punya akses politik dan backingan yang kuat, menurut gue lo bisa gampang jatuh. Kayak gue sering diskusi sama Pange, PSSI ini tuh menyeramkan banget.
banyak orang tuh depresi ngurusin PSSI, banyak orang tuh stres dan nggak kuat gitu ngurusin PSSI. Ini gila lebih stres ngurusin PSSI dibanding ngurusin negara gitu secara cerita gitu kan. Berarti kan nih organisasi bermasalah. Jadi kalau lo bukan orang yang kuat, lo nggak berada dalam posisi yang kuat secara finansial, secara backingan politik, ya kan? Ya lo akan gampang jatuh. Makanya kenapa gue menganggap Erick Thohir itu pas, karena dia punya semua itu. Dia punya backingan politik yang bagus menurut gue. Karena gue yakin lah ya, kepercayaan gue gini. Kalau dia jadi ketua umum PSSI dan dia melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang ya bagus, gue yakin lah gak mungkin misalnya orang-orang di belakangnya secara politik gak mendukung dia. Gak mungkin gitu maksud gue. Dan dia kan secure secara politik, dia menteri BUMN gitu kan. Politisi juga pada seneng sama dia secara politik nih. Publik seneng sama dia. Gue tanya nih, mana ada ketua umum PSSI kemarin ngedaftar, semua orang seneng. Dari mulai yang nganterin model Atta Halilintar lah di Liga 2, Raffi Ahmad ikut nganterin, Kaisang datang situ. Kaisang kan memang sama-sama Persis. Iya, sama-sama Persis. Cuma maksud gue semua dari berbagai macam liga datang situ. Jadi gue ngerasa, dan publik lo lihat, publik tuh positif banget semua sama dia daftar. Jadi gue ngerasa ya itu sesuatu yang gak gampang. Gue gak pernah peduli siapa dulu ketua umum PSSI-nya. Orang tiba-tiba peduli sekarang siapa ketua umum PSSI-nya. Karena berarti orang ada harapan sama Erick Thohir. Tapi kan wajah-wajah lama juga mencalonkan hari ini gitu kan. Kalau dulu ada jokes, siapapun ketua umumnya, sekjennya tetap Nugroho khusus. Nah, kalau sekarang kan juga muncul orang-orang lama gitu. Gini ya, jadi gue juga pernah dihujat sama netizen nih pas gue ngomong bahwa perlu calon yang punya political force yang kencang. Kenapa harus ada? Nah, ini udah menunjukkan betapa salahnya bola diurus sama orang politik. Oh, justru kebalikannya gitu. Kalau soal tahu-tahuan bola ya misalnya teknis nih ya. Gue rasa gue sama Hari Putra bisa kita ya jadi pengurus PSSI bisa kita. Apalagi di konsultan kita Coach Justin kan. Bisa. Segala macam teknis, taktik gimana gue yakin kita jago-jago. Cuman kan urusan manajemen organisasi ini bukan urusan teknis. Ini bukan urusan taktik gini. Ini bukan lebih bagus 4-3-3 atau 3-4-3 kan nggak gitu urusannya. Lo memanage budget besar, memanage orang besar, memanage apa yang namanya nih asprof ini ya, yang akan nanti memilih pengurus-pengurus ini termasuk juga ketum, mengurus dan juga dengan berkorespondensi dengan exco yang ada 12 orang gitu. Ini kan bukan urusan teknis ini. Dan ini butuh kemampuan manajerial, butuh kemampuan politik juga. Ini kalau misalnya kita pakai istilah ngolah-ngolah gitu ya. Menurut gue yang jadi ketua PSSI itu ngolah-ngolah harus jago. Dinda. Udahlah jangan atur-atur lagi. Harus kuat secara politik. Harus. Nah, orang-orang yang suka ngomongin bola kayak kita ini ya. Yang di Twitter kan rame kan, semua orang pandit kalau di Twitter kan gitu kan. Mungkin kita tahu harus kayak gimana gitu, tapi melakukannya itu nggak bisa sembarangan memang. Itu orang butuh orang yang punya political will, political force yang kuat juga dan kemampuan manajerial yang oke. Makanya gue setuju sama Samara dari calon yang ada nih. Menurut gue ya paling harusnya jadi ya Erick Thohir. Nah, ini kan ya seperti yang lo berdua bilang tadi, ini organisasinya kayaknya udah rusak gitu ya. Makanya butuh orang-orang kuat yang punya political force dan lain-lain untuk benahin. Ini kan wajah-wajah lama yang di depan maupun yang di belakang ini gimana nih? Dan ada beberapa kritik misalnya, nih susah nih exco-nya kan pemilik klub, jadi akan bias dengan kepentingan pemilik klub. Dan gua baca listnya kemarin yang daftar jadi exco itu mostly juga pemilik klub. Kalau nggak salah Raffi Ahmad juga masuk di calon exco gitu. Nah ini gimana konflik of interest di PSSI yang akhirnya juga seperti yang Samara bilang tadi, kita udah tahu hasilnya kayak gimana ya, nggak perlu ini. Dan pedagang-pedagang transaksi ini kan tetap bisa bekerja siapapun ketua umumnya seperti yang lu bilang tadi. Nah, mengatasi yang lama-lama gini nih susah gitu. Gimana solusinya apa dari Pak Erick menurut lu? Gini, bahwa kan secara politik itu lo bisa namanya ngambil absolut itu kan nggak ada ceritanya. Nggak ada. Betul. Power sharing itu pasti ada di mana. Ngurangin kekuatan orang-orang. Cuman gue mau ngambil ilustrasi gini deh. Yang kemarin baru juara dunia tuh, Argentina. Kita kan selalu menganggap organisasi di Indonesia ini harusnya bola jangan dicampur-campur sama orang politik ya. Ketua federasinya Argentina itu dia adalah menantu dari ketua serikat buruh di Argentina yang juga punya klub, dan yang jadi bendahara federasinya masih saudara juga. Oh, ini dinasti nih ya. Gitu. Tapi negaranya juara dunia kemarin. Iya. Gitu, ada Messi dari situ. Iya gitu. Jadi maksud gue kita kan berorientasi itu pada hasil, oke.
apakah kompetisi jalan apa enggak, timnasnya bagus apa enggak, industrinya bener-bener muterin uang dengan bener atau enggak. Ya gitu. Nah, kalau masalah dengan orang-orang yang lama ini, exco apalagi ya, itu kan yang selalu menjadi kritik terbesar dari publik. Ya, gue rasa ini memang perlu hubungan dan negosiasi yang baik gitu. Nggak bisa dong. Ini kan bukan bukan take over perusahaan, akuisisi full ambil semuanya, enggak dong. Kan stakeholders bola Indonesia itu kan memang bermacam-macam. Tapi gimana caranya biar semuanya bisa dalam satu harmoni gitu. Jadi kalau nanti sebenarnya siapapun yang jadi exco-nya, siapapun yang jadi pengurusnya, harus dilihat nih hasilnya gimana, dan manajemen resiko ini sebenarnya yang paling perlu dilakukan. Karena kita udah pernah punya ketua umum yang kuat-kuat. Kan militer aktif. Aktif loh, Bu. Pangkostrat, bos. Gitu. Dulu tuh rapat di Mako, dulu di Gambir tuh rapatnya di sana dulu. Berapa kali datang gue. Ya kan? Gupsu ya. Gitu. Mukanya gini. Nah, jadi memang satu orang aja itu nggak cukup membuat perubahan. Tapi orang tersebut, ketua umumnya, harus punya kemampuan untuk memanage sekian banyak kepentingan ini untuk satu kepentingan besar sepak bola Indonesia. Dan menurut gue dengan banyaknya, jujur ya, kan lo bilang conflict of interest. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang punya klub di tempat yang sama-sama jadi exco, berarti kan ada negosiasi di situ. Yang menyeramkan tuh kalau misalnya semua punya klub yang sama. Anggap nih ketua umumnya, wakil ketua umumnya, anggota exco-nya klubnya sama semua. Tapi kalau mereka punya klub yang berbeda-beda, ya biarin aja mereka ribut sendiri di sana. Balance. Setiap ada konflik akan keluar hasil yang menguntungkan untuk semua, termasuk untuk kita publik. Nah, pertanyaan berikutnya dari publik nih. Ini kan Pak Erick Thohir seorang menteri yang megang BUMN ya, dan semua orang ini segan sama Pak Erick ini hari ini karena posisinya sangat strategis tentunya. Pertanyaannya sebenarnya ini jadi ketum PSSI ini naik kelas apa turun kelas atau gimana? Berapa sih size-nya, potensi projectionnya sepak bola Indonesia itu secara size menurut lu sehingga penting untuk diperjuangkan gitu? Kalau menurut gua, Pak Erick nih maju sebagai ketum PSSI itu bukan perkara naik kelas atau turun kelas, itu panggilan. Itu panggilan. Iya. Kenapa? Boleh lah itu. Benar. Tuh kenapa, Ri? Karena dia nggak harus ngurusin ini. Benar. Iya makanya. Emang dipikir urusannya kurang banyak apa? Gini, cuman kebetulan kita punya sosok yang memang punya interest sudah lama di olahraga, bukan cuma bola doang ya. Udah lama gitu. Basket baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Dulu sekarang kan masih ada Satria Muda, dulu Sixers di Amerika, klub-klub juga DC banyak. juga pernah. DC Inter pernah. Sekarang masih ada Oxford United gitu. Jadi memang interestnya itu memang di olahraga. Kebetulan sekarang punya mandat untuk ngurusin yang lebih besar lagi. Cuman ya terpanggil untuk ngurusin bola gitu. Karena gini deh, kalau misalnya bukan orang kayak gini, siapa yang mau kita kasih ngurusin bola nih? Tapi yang paling ngomongin itu bener lo Bang Ari. Misalnya gue tanya sama lo ya, lo anggap lo adalah seorang pengusaha sukses di bidang olahraga. Lo udah pernah jadi presiden Inter Milan. Lo pernah ngurusin Gak mau gue presiden Inter Milan, gue AC Milan gue. Oh yaudah. AC Milan aja, AC Milan. Yaudah, anggaplah lo presiden AC Milan. Lo klub lo di Inggris apa lah, pokoknya itulah. Lo pernah presiden AC Milan, lo pernah jadi deputi di MU segala macam, terserah apapun itu. Lo pernah ngurusin semua berbagai macam bidang olahraga, baik bola ya kan, basket segala macam. Lo sukses gitu. Lo bisa nyelamatin Inter Milan nih ketika masa transisi gitu kan. Terus tiba-tiba lo ketika sepak bola Indonesia tuh lagi dalam titik terendah, lo nggak melakukan apa-apa gitu, lo diem aja ketika lo punya resources untuk membantu. Jadi panggilan pada akhirnya pertanyaannya untuk seorang Erick Thohir ya, kalau dalam pandangan gue adalah lo mau berdiam diri, lo nikmat aja, lo fokus ke bisnis olahraga lo yang sukses, atau lo ikut turun tangan nih membantu. Turun tangan? Hah? Kita ambil turun tangan sekarang. Turun tangan untuk Erick Thohir. Gue tahu. Anda ini tidak berakhlak. Size-nya pertanyaan gue. Size beda. Size sepak bola Indonesia itu berapa besar gitu? Secara gini aja ya. Secara hitungan. Secara size, penonton, fans segala macem. Angka pastinya gue gak bisa sebut tapi gede sekali. Tapi satu hal yang pasti adalah yang kita punyai, kita lakukan sekarang tuh jauh di bawah dari potensinya. Tapi jadi pertanyaan juga, dengan jumlah market yang sangat besar, kenapa sih orang-orang luar tuh gak mau invest di sini? Nah itu pertanyaan gue sebenarnya. Iya karena lingkungannya tidak memadai. Gitu. Lingkungan sama saya tidak memadai. Secara angka penonton besar gitu ya. Tapi apakah nih misalnya nih Syekh Dubai itu datang, Abu Dhabi itu datang gitu ke sini ya. Gue mau beli apa ya?
yang mirip warnanya kayak Man City itu kan biru muda itu Persela Lamongan ya, biru muda gitu kan. Iya, The Lobster. Iya kan. Misalnya Ngerti nggak lu gitu Sam? kan. The Lobster. Namanya lobster. Bukan, salah dia kan. Julukannya The Lobster. Lobster Bo. tuh Deltras men. Deltras Sidoarjo ya. Iya, kalau salah jangan so tahu. Kalau ini Lamongan apa? Lamongan gua enggak tahu. Soto ya, itulah pokoknya ya. Iya. Nah, poin gue adalah gini. Jadi jumlah potensi besar, tapi ekosistem lingkungannya tidak memadai gitu. Jadi kalau tanya soal size, harusnya bisa lebih lah. Ini negara gede banget, suka bola banget, tapi kok orangnya nggak bisa main bola, kira-kira gitu loh. Kira-kira gitu. Ini kan bukan gue sih nggak percaya kita nggak bertalenta, men. Iya. Ya, gue jago gitu, jago-jago. Tapi kan ini menurut gue juga gambaran cara kita main bola sama cara kita ngurus organisasi sama. Satu pemain jago itu nggak cukup, nggak cukup lah. Lo butuh 11 nih in harmoni gitu kan. Nah, sama menurut gue. Nah, menurut lu ini kenapa di level junior kita juara-juara terus, tapi jadi senior menurun gitu nggak? Oh, dipanggil punya jawaban lucu nih. Iya. Ada beberapa faktor. Kalau misalnya gini, di level junior itu yang mana dulu nih? Kalau 16 biasanya tuh kalau oke misalnya tuh. 16 gitu-gitu ya. Iya. Ya karena memang di umur segitu, itu kan pembinaan doang. Gitu, pembinaan lah. Kita pernah juara AFF Under 16. Pernah ngalahin Korea Under 16. Gue tuh heboh bla 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 gitu kan. Gue bilang sama orang Korea, dia kan, "We beat your ass." Gue bilang gitu kan. Dia nanya, "Emang ada apa?" kata dia. "Emang ada kompetisi apa?" "Iya nih ada Under 16." Kita nggak tahu. Buat kalau kita mah levelnya Piala Dunia, dia bilang. Iya kan? Iya kan? Nah, lo pernah lihat meme itu nggak? Meme yang ada orang di atas podium gitu yang dia minum-minum teriak-teriak gitu kan. Terus orang di sekeliling yang lebih tinggi tuh ngeliatin dia gitu. Apaan sih ini orang masih di bawah tapi udah teriak-teriak gitu. Nah, menurut gue tuh kita kayak gitu. Belum kena Holy Wings juga ya umur segitu. Tapi lu pernah bilang kan bahwa anak-anak yang di bawah U16 itu yang kalau emang beneran jago-jago banget, mereka tuh udah kenal klub Eropa. Betul, kan? gini. Jadi kita memang di level SSB beberapa kali kita kan sempat keluar juara gitu-gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah anak-anak level SSB itu kalau di luar itu mainnya udah di klub, men. Umur 9, 10, 12 tuh udah ada di klub. Jadi jenjang karirnya itu memang diarahkan untuk profesional, bukan amatir lagi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita di SSB kita sempat juara, ya tandingnya level SSB juga sebenarnya. Bukan level jalur yang profesional. Gitu. Belum pro ya lawannya ya. Memang bukan di jenjang untuk profesional gitu. Nah, cuman memang itu kalau juara hadiahnya tabungan pendidikan gitu ya kali ya. Yang dia orang tuanya dikasih gede gitu. Iya. Nah, gini, kalau masalah soal junior itu menurut gua harus dinilai itu berdasarkan si timnasnya. Timnas senior. Kalau timnas senior itu kan kalau misalnya nggak pernah berhasil gagal, baru bisa dilihat pembinaannya gimana sih. Apakah timnas di level junior oke apa enggak? Nggak perlu juara, oke apa enggak aja. Apakah suplai pemainnya cukup atau enggak? Tapi jangan kita kebalik gitu. Kayak misalnya gini deh, lu nggak perlu ranking 1 pas SD gitu. Kalau pas SMA lu jelek kan kayak gitu kan sebenarnya gitu kan. Betul. Nah, juara-juara kelas gua dulu juga hidupnya nggak lebih jelas daripada gua kayaknya deh. Nah, kira-kira gitu analoginya lah. Iya betul. Nah, Sam, gua bertanya soal leadership nih. Oke. Leadership tuh kan memberikan haluan, tujuan gitu. Nah, sebenarnya tujuan Pak Erik untuk sepak bola Indonesia ini menurut lu apa? Berani nggak Pak Erik ngomong 10 tahun Piala Dunia gitu misalnya, 20 tahun Piala Dunia atau 2000 berapa 29 ya yang besok 40 berapa negara? 2026 ya berapa? 6 di Amerika berapa di negara Amerika. tuh? 48 negara itu kan 2026 ya? kesempatan lebih besar kan Amerika, pasti kan. Kanada, Meksiko. Ya. Nah, gimana menurut lo? Ada nggak visi yang bold harus sepak bola masuk ke Piala Dunia gitu? Menurut gue Piala Dunia itu sesuatu yang butuh waktu gitu. Menurut gue tuh nggak perlu muluk-muluk untuk menang Piala Dunia lah. Yang gue pengen lihat tuh progres aja sebenarnya. Progres kita mulai satu persatu, performance kita bagus, liga kita bergerak dengan baik, orang-orang kita mulai lahir yang bagus-bagus, dibina secara baik. Dan kalau gue dengerin Pak Erik ya, dari apapun yang dia omongin itu adalah dia pengennya kan pembibitan usia muda kan. Itu kan yang jadi concern dia kan. Dan menurut gue itu emang harus dimulai dari situ. Visinya di situ ya. Iya, visinya di situ. Menurut gue ya lo harus perbaikin dong gizi anak-anak kita. Lo benerin lo buatin training center. Orang harus dikasih akses itu, jangan hanya sebagian orang. Karena gue juga denger nih dari beberapa rumor-rumor gitu kan. Atau mungkin rahasia umum kali ya. Bahwa lo tuh untuk masuk SSB, untuk masuk timnas dan lain sebagainya, itu juga ada uang-uang lagi tuh untuk situ gitu. Jadi mesti diperbaiki secara sistem. Ini sistemik banget masalahnya. Menurut gue masalah itu bukan cuma di timnas senior dan masalah di liga. Masalahnya itu dari akarnya, dari lu mulai mau masuk ke SSB
sampai lo seleksi timnas itu semua harus dibenerin. Ya pembibitan dari usia muda itu menurut gue jadi kunci. Dan gue kalau ngeliat gini, pada akhirnya nih kalau kita ngomong soal kepemimpinan, lo harus lihat apa yang udah dilakukan Pak Erick selama ini. Dan gue lihat nih apa yang dia lakukan di BUMN. Orang boleh ngeritik dia apapun lah, bilang Pak Erick ini kerjanya setengah-setengah, tapi kan lo lihat data dong. Kalau kita lihat data, banyak nih perusahaan-perusahaan di BUMN yang tadinya tuh sakit sebelum dia ambil alih. Banyak yang bener dia lakukan restrukturisasi, ditransformasi jadi lebih sehat, lebih untung gitu, jadi lebih ya self-sustenance lah. Ya gue percaya juga nih dengan logika yang sama, cara yang sama, kepemimpinan yang sama, dia akan buat kita jadi lebih sehat. Gue nggak akan memberikan ekspektasi 5 tahun lagi kita 2026 masuk Piala Dunia. Aduh itu menurut gue terlalu muluk-muluk. Tapi progres aja, gue minta progres gitu, mulai membaiknya sepak bola kita. Dan yang depan mata nih, yang gue pikir juga harus kita ingat nih Bang Ari, Piala Dunia, ini Piala Dunia U20. Iya betul. Dan menurut gue di Piala Dunia U20 tuh, ya gue pengen lihat ada progres. Timnas kita main bagusan dikit lah, gak harus menang Piala Dunianya lah, keluar dari fase grup dengan baik. Atau kalau Pange standarnya sekarang udah menang 1 pertandingan aja kata dia. Lo yang namanya national euphoria. Iya. Lo inget nggak 2007 Piala Asia match pertama Indonesia Kardus emang Pange emang. Gini deh, sebelum jauh-jauh mimpinya kita kan butuh step by step nih. Step by step. Jangan ngomongin Piala Dunia. AFF aja nggak pernah juara. Iya, kalau AFF kemarin juara itu gue yakin itu lebih rame daripada 2-1-2 itu. Iya. Lebih rame Argentina, gue yakin. 2-1-2 kalah tuh. Iya kan? Gitu. Setuju nggak Sam? Soal apa nih? 2-1-2 kalah sama kalau AFF menang kemarin. Gimana ya? Enggak, gue kalau gitu nggak ikutan. Nggak ikutan gue gitu. Ya, gimana? 1 pertandingan itu nasional euforia gimana? Iya, jadi kita ini perlu inilah, kita tuh perlu sebuah hal yang bisa bikin kita bahagia bersama-sama. Dan memang itu tugas olahraga sebenarnya. Lo pernah lihat nggak sih kenapa sih olahraga tuh dapat porsi yang besar sekali? Di koran itu bisa halaman sendiri gitu kan, padahal apaan juga gitu gunanya kita tahu sendiri, gitu ya. Gitu. Karena ini memang menyangkut sama kebanggaan, sama kebahagiaan juga. Dan gue selalu bilang, banyak yang sering nulis bilang bahwa sepak bola itu sebenarnya hal yang nggak penting. Tapi dari semua hal yang nggak penting, yang paling penting itu sepak bola. Karena kan kita juga mikir ngapain sih ngurusin bola gitu ya. Betul. Kita tetap bisa hidup kok, nggak pakai bola tetap bisa hidup kok gitu kan. Ini bukan menyangkut soal ini bukan soal yang hal menyangkut perut kayak nasi kok. Cina gitu juga jarang masuk Piala Dunia, tetap aja negara maju-maju kan. Cuman sekali 2002 dia. Iya, tetap aja maju negaranya kan. Tapi kan kita punya India gitu. Kita kan punya collective happiness ya. Ya kalau Dan mereka itu kan olahraga. ada partai komunis mereka kan. Mereka kolektifnya bentuknya lain. Iya. Nah, berarti lu walaupun agak sinis gitu Terhadap siapa? terhadap sepak bola di Piala Dunia U20 tadi Samara, gua kaget juga lu bilang 1 pertandingan ini Ya menang udah menurut bagus. gue minimal lah, minimal. Ya. Kita kan harus realistis juga. Cuman gini. Jadi kadang-kadang menang kalah itu kan sebenarnya tidak menentukan kita senang apa enggak. Kita kan mau lihat main bagus. Benar. Kita mau lihat berusaha dengan sekuat tenaga. Kayak Arsenal lah ya. Ya, jangan main Arsenal lah. Kardus emang Pange. Soalnya Enak. karena dia MU. Enak juga bilang Pange Kardus. Gue kira Coach Justin aja yang Cuman senang gini, Pange Kardus. Emang enak juga ya. terakhir. Gua mau nyambung tadi yang dibilang sama Samara soal reformasi ini. Lu kasih contoh deh negara mana yang berhasil reform. Nggak, gue mau lihat dari apa yang progres. Gue kan selain bola, gue juga nonton basket ya. Iya. Tim basket gue sekarang udah nggak ada, men. Aspak tuh udah nggak ada. Nggak ada. Dulu tuh juara Indonesia berkali-kali, dominan banget. Sebelum akhirnya direbut sama tim yang namanya Satria Muda. BRI. Ya, yang dimiliki sama sama Pak Erick juga gitu. Dan gue bilang ini langsung ke Pak Erick, gue pernah ketemu. Gue bilang, Pak, tim saya udah nggak ada, Pak. Diganti sama tim Bapak yang lebih jago. 1. Jadi bagaimana bisa old establishment itu di-replace sama yang baru, yang bisa sustain sampai sekarang. Atau juga kayak Inter. Banyak yang bilang, iya, emangnya Inter zamannya Pak Erick menang apaan? Nggak ada. Tapi ada hal fundamental yang berubah. Bisnis structure-nya itu direformasi. Dari yang tadinya itu tiap tahun tuh masih Morati dulu keluarin duit, men. Iya. Keluarin duit dari kantong sendiri, Boncos ya. Dibikin dari sistem bisnis yang profesional. Ketika Erick Thohir dan company yang megang Inter Milan, dia ngambil orang dari MU, taruh jadi CEO di Inter. Jadi gimana cara biar secara bisnis ini bisa muter, bisa sustainable dan lain sebagainya. Jadi kita udah lihat nih, bukan cuma secara politik,
Tapi secara olahraga pun track record reformasinya udah ada sebenarnya. Dan kita harapkan itu bisa direplikasi. Itu kan level klub ya, yang bisa dia kontrol penuh. Kalau ini organisasi kan agak-agak demokrasi nih bos. Nah justru itu. Nggak, menurut gue justru itu. Karena agak-agak demokrasi itu dia orang yang paling tepat. Erick Thohir nih mantan ketua tim kampanye nasional. Lo bisa bayangin gak ketua tim kampanye nasionalnya Jokowi Ma'ruf Amin? Gue lihat sendiri tuh. Mantap. Iya loh. Dengan berbagai macam warna dan berbagai kepentingan macam tuh. warna, kepentingan, partai politik, dan dia bisa membuat kita nih yang urut tuh gue masih muda banget gitu kan. Iya. Gue yang muda, terus habis itu politisi yang senior dia Gua bisa jembatan. memuja-muja Samara gue waktu itu ngeliat Samara. Wes, gila. Sambil dalam hati sebel juga. Enggak lah, gue ngefans berat sama lu. Ini aja gak grogi gue. Iya, bentar. Iya nih mau closing nih udah turun tone down nih bentar. Gue lagi fokus nih. Ini tujuan utama gue ini nih. Iya, tujuannya ini. Iya kan? Dia lagi memuji-muji gue. Besok Ari Putra jadi buzzer sama Ramani nih. Nah, jadi gue agak yakin ya itu karena lu udah ngomong kampanye nasional. Pertanyaan terakhir gue ke situ sebenarnya. Gimana? Sam, apa iya ini Pak Erick sungguh-sungguh mau ngurusin sepak bola atau mau jadi lompatan ke step politik beliau selanjutnya? Karena terbukti ya dulu Asian Games kan juga Pak Erick. Kemudian jadi tim kampanye nasional, kemudian jadi Menteri BUMN. Track politiknya sangat milestone-nya sangat tergantung dengan keorganisasian yang kayak begini nih, event organisasi gitu kan, sampai apakah PSSI ini akan dijadikan ya sebagai upaya ya karena Erick Thohir mau maju pilpres saja, makanya bikin beda ini nih kan untuk kampanye ke publik ini. Bakal baju PSSI yang kemudian beda tuh gua sama Samara loh, bukan orang lain. Makanya gua bilang karena lu nyambi aja kan. Nah mumpung Pak Erick maju PSSI ini Pak, gua bikin beda aja nih ya gitu kan. Siapa tahu nih bisa jadi relawan di 2024 nih nanti nih. Kasih dulu klarifikasi. Ya. Yang mikir kayak gitu tuh cuma orang. Kalau gue tanya Pak Erick, dia nggak mikir kayak gitu. Lu kalau bisa duduk sama Pak Erick nih, ini waktu udah agak lama ya, gue udah agak lama juga ketemu Pak Erick. Udah lama sih. Udah agak lama gue ketemu Pak Erick. Nah pas pertemuan gue sama Pak Erick, kayaknya ada panggil waktu itu ya pas kita ketemu ya. Makan gitu gue tanya, Pak, aduh, lu Bapak kalau misalnya mau jadi oke, lu sama Pak Erick kan nggak mungkin. Bapak kalau mau jadi ketua umum PSSI, Bapak apa yang mau dilakuin? Dan dari awal kita makan siang sampai akhir makan siang, itu yang dia bicarain program semua, inget nggak? Dia ngomongin semuanya itu program. Pengen ngelakuin ini kayak di Inter, kayak misalnya di Eropa, kita bandingin liga kita. Sekalipun nggak terbersit. Di omongannya Pak Erick itu dia keluar kata-kata, wah bagus sih nanti saya populer, nanti ini akan ini, itu nggak ada sama sekali. Jadi gue ngerasa bahwa agak sulit kalau menganggap ini sebagai batu loncatan. Dan menurut gue orang tuh seneng banget mencampur adukan sesuatu yang sifatnya kerja sama politik gitu. Lo pisahin dong, maksudnya nggak harus dijadiin satu. Tapi ini kan memang konteksnya begitu Sam, bagaimana? Iya. Orang boleh, Bang Ari, lo boleh punya pikiran kayak gitu. Tapi kan pada akhirnya yang membuktikan kan kinerja kan. Kalau misalnya lo menyamain Erick Thohir waktu itu Asian Games bagus dijadiin ketua TKN segala macem, gue rasa itu publik gak sih yang seneng sama beliau gitu. Jadi menurut gue yang harus kita lihat dari PSSI dan apapun yang nanti dia akan lakukan sebagai ketua umum, lo harus lihat kinerjanya dia di PSSI dan apa yang dihasilkan di PSSI. Kalau sekarang kita menebak-nebak kayak gitu, kita nggak akan pernah punya orang bagus, karena setiap kali ada orang bagus yang mau membenahi sepak bola kita udah dicurigain, wah nanti mau ini, nanti mau itu, ya, udah kita dukung orang bagus. Kalau maupun itu ya nggak ada salah juga ya. Memang kalau memang berprestasi di sini ya udah gitu kan. Iya Bang Ari mau mendukung. Iya kan. Enggak di kepala gue kan gitu. Kalau lu bisa beresin Nelson Meraut. Pak Ari mau ikutan beda? Beda bagi buka lowongan satu orang. Beda. B berani, E energik, D dahsyat, A Ari Putra. Kacau. Lu gimana ngelihatnya? Apakah ini mungkin nggak? Habis aja deh, habis ini. Enggak, ini lu ke Samara udah nih. 10 menit ya, lagi bagi Samara ya udah gitu. Pertanyaan kalau apa? achieve ya kenapa enggak untuk stepping stone selanjutnya gitu. Iya, jadi sebenarnya urusannya kan satu-satu ya. Ini yang depan mata ini ya PSSI gitu. Urusan bola, dan menurut gua levelnya kritis ini untuk diurus. Gitu. Kalau mungkin caketumnya bukan Erick Thohir, mungkin kita nggak akan ribut-ribut kayak gini sih. Publik juga nggak akan. Ya karena orang udah pesimis dulu. Udah bodo gitu, amat iya, lah gitu. Gitu. Jadi urusan bola kita kelarin dulu urusan bola. Gitu. Banyak harus diurus ini, urusan kompetisi lah, Liga 2, Liga 3 kemarin berhenti, lalu juga prestasi, pembinaan usia muda, tuan rumah Piala Dunia Under-20 dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Piala Asia juga tahun ini loh by the way. Gitu. Iya betul. Jadi kita masuk ya Piala Asia ya.
kita akhirnya masuk setelah sekian tahun karena jumlah peserta ditambah. Ya betul. Karena nambah kuota. Nambah kuota. Jadi satu-satu lah. Kayak gue terima di UI biasanya 45 kursi ini jadi 60, makanya gue masuk gitu. Iya. Udah. Oh, berarti memang Erick Thohir ini gue ngelihatnya kalau kesimpulan nih high risk high return ya. Ini ya ikut filosofi Pak Tuwo gue di belakang ini nih kan. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan bisa dimenangkan. Ya itu kan. Salut juga gue buat Pak Erick nih. Kalau gagal ya mati karirnya di sini. Tapi tentunya kita berharap sepak bola kita lepas landas kan. Seperti tagline Repelita 1, Repelita 2. Ya dibikin diskusi kalau pencapir gitu ya. Nanti malam saya sama Pangeran Sihaan di proporsional terbuka dan tertutup. Ini tayangnya juga kapan, ngomongnya kapan. Ini enggak live ini. Oke, terima kasih Samara. Terima kasih Pangeran Sihaan. Beda ya, mudah-mudahan mereka berdua berikhtiar dan sepak bola kita lebih baik. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.